Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Amanda, Kalika, Khaira. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang akhlak pergaulan pada remaja. Yang pertama apa itu pengertian remaja? Pertama, masa remaja adalah tahapan psikologis. Tahapan psikologis penting antara usia 13 sampai 19 tahun yang merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Yang kedua, sebelum masa remaja, anak mengalami masa peralihan yaitu adolesen antara usia 9 sampai 13 tahun yang dikenal sebagai masa pubertas. Yang ketiga, pada masa pubertas, remaja mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan identitas diri. Yang keempat, masa remaja merupakan periode yang labil sehingga membutuhkan lingkungan yang baik untuk perkembangan karakter. Kelima, lingkungan positif akan membantu remaja berkembang dengan baik, sementara lingkungan negatif dapat membawa dampak buruk. Yang keenam, rasa ingin tahu remaja berkembang pesat dan mereka cenderung lebih terbuka kepada teman sebaya daripada orang tua. Dan yang terakhir, pergaulan remaja yang diisi dengan kegiatan positif akan membentuk karakter yang baik, sedangkan kegiatan negatif dapat merugikan masa depan mereka. Nah, jadi apa itu akhlak terpuji pergaulan remaja? Yang pertama tuh ada membangun persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau ukhuwah Islamiyah saja, tapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara atau ukhuwah watoniyah, walaupun berbeda agama, suku, dan rasnya, dan persaudaraan antara sesama manusia atau ukhuwah insaniyah, walaupun beda agama, suku, ras, dan bangsanya. Namun, ada batasan-batasan dalam Islam yang harus diperhatikan, seperti pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya karena dapat menjurus kepada perzinaan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Yang terakhir, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku lesbian, gay, bisexual, transgender, atau LGBT, tawuran, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Nah, yang kedua itu adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Pertama, bahwa fokus perkembangan remaja adalah kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis. Dan yang kedua, ini bisa dicapai melalui belajar individu atau kelompok sama dengan study club. Yang ketiga, bahwa remaja perlu diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Dan yang keempat, waktu dan kesempatan yang dimiliki remaja harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan masa depan mereka. Yang ketiga, ada mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Nah, tasamuh ini sama dengan toleransi, yaitu sikap dengan rasa menghargai dan menghormati sesama, baik muslim maupun non-muslim. Nah, sikap tasamuh ini tidak mementingkan diri sendiri atau memaksa kehendak juga. Nilai-nilai yang ada di dalam tasamuh adalah menghormati perbedaan, mencari titik temu dalam persamaan. Bisa mengajarkan sesama muslim untuk harus bersatu, tidak bercerai-cerai, bertengkar, atau bermusuhan karena sesama muslim adalah saudara. Namun juga ada sikap tasamuh terhadap non-muslim, yaitu terbatas pada urusan duniawi, tidak mencakup akidah, syariah, dan ubudiyah. Dan yang terakhir ada bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama tuh harus menata niat dengan baik. Yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Yang ketiga, baca dulu isi beritanya, pertimbangkanlah manfaat dan madaratnya. Yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Begitu juga jangan mudah terprovokasi yang dapat memecah ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah watoniyah. Jadi harus penting-penting memilah berita lah. Yang kelima, gunakan media sosial untuk kepentingan dakwah dan menjalin ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah wataniyah. Yang keenam, ingat bahwa pelanggaran terhadap pengguna media sosial dapat dituntut dan dikena sanksi yang berat di dunia nyata, tetapi juga merupakan perbuatan dosa yang di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa sih dampak positif dari akhlak terpuji ini? Nah, yang pertama itu dia tuh bakal menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Jadi seseorang yang mempunyai akhlak terpuji ini, dia bakal punya sikap arif dan bijaksana, sehingga membentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, dan sabar dan santun. Nah, lalu yang kedua adalah menumbuhkan sikap mandiri. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji ini akan membentuk pribadi yang mampu bertindak tanpa bantuan dari pihak lain. Nah, lalu yang ketiga adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jadi kalau udah punya akhlak terpuji ini, seseorang tuh bakal
mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang telah diamanahkannya. Nah, lalu yang keempat yaitu ada lalu selanjutnya ada membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, gimana sih cara untuk membiasakan akhlak terpuji yang biar kita terbiasa gitu melakukan akhlak terpuji? Yang pertama dengan menutup aurat. Jadi meskipun banyak mode fashion yang terbaru gitu, kita tetap harus menutup aurat. Lalu yang kedua menjauhi perbuatan zina. Nah, sekarang tuh kan lagi marak tuh yang kayak pacaran gitu. Nah, itu nggak boleh ya guys. Jadi kita tuh nggak boleh sekalipun mendekati perbuatan zina. Nah, lalu yang ketiga ada untuk mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi kayak kita tuh harus ngajakin teman-teman kita untuk berbuat baik dan membiasakan akhlak terpuji. Nah, lalu selanjutnya ada mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi kalau misalkan punya waktu luang jangan main game mulu, kayak misalnya kalian pakai buat belajar atau melakukan hal-hal positif lainnya. Lalu selanjutnya ada tawaduk pada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi kita tuh harus bisa menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Jadi kita tetap harus menghormati guru-guru kita dan menyayangi yang lebih muda kayak adik kelas kita. Nah, lalu yang terakhir ada santun dan rendah hati. Sikap santun akan menciptakan kenyamanan. Dan sikap rendah hati ini bakal membuat pribadi dapat memandang dirinya dengan posisi yang benar. Selanjutnya kita akan bahas akhlak tercela pergaulan pada remaja. Jadi kenakalan remaja itu merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang. Tingkah laku kenakalan remaja cakupannya ini sangat luas, mulai dari tingkah laku yang tidak diterima sosial sampai dengan pelanggaran status hingga tindak kriminal. Nah, bentuk-bentuknya itu yang pertama ada pergaulan bebas atau free sex. Jadi, naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Pergaulan bebas free sex memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran baru. Ditambah ini juga akan menyebabkan kayak penyakit HIV, ditambah juga sama kayak kekacauan di sosial. Terus hamil di luar nikah akan membawa malapetaka bagi baik dia sendiri maupun orang tuanya karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Hamil di luar nikah ini juga nanti akan merugikan anaknya banget karena orang tuanya ini pasti belum siap untuk jadi orang tua. Kemudian ada tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan ini adalah adanya beberapa remaja yang terlibat dalam tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya. Tawuran ini membuat kekacauan sosial di mana kayak untuk mengatasinya, remaja ini harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam tawuran. Kemudian ada mengonsumsi minuman keras. Nah, di dalam alkohol ini ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Nah, hal inilah yang memicu nanti adanya masalah-masalah di sosial dari remaja yang mengkonsumsi minuman keras. Kemudian ada penyalahgunaan narkoba. Dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya, narkotika yang digunakan untuk keperluan medis, namun pada perkembangannya sering disalahgunakan apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka akan sangat membahayakan karena berpengaruh pada sistem kerja otak. Jadi ini mirip sama mengonsumsi minuman keras karena penggunanya ini kehilangan kendali, jadi mereka akan membawa dampak buruk di sosial. Nah, dampak akhlak tercela pada pergaulan remaja ini yang pertama bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele sering juga terjadi. Tentunya perilaku demikian ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian hilangnya budaya malu. Jadi budaya malu ini merupakan sebagian dari keimanan seseorang. Dengan hilangnya keimanan seseorang dapat diawali dari hilangnya rasa malu. Remaja yang mempunyai rasa malu bila melakukan suatu perbuatan maka akan selalu menjaga martabat atau harga dirinya. Jadi remaja yang melakukan akhlak tercela itu berarti sama aja imannya tuh udah hilang. Kemudian menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah misalnya pada bidang kesehatan, sosial, kriminal, ekonomi. Dan dalam banyak kasus ini narkoba udah menjadi sumber masalah di bidang kesehatan, misalnya penularan virus HIV atau AIDS yang mematikan.
Kemudian menghindari akhlak tercela pada remaja. Yang pertama itu meningkatkan kadar keimanan dan amal soleh. Jadi menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah dan menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup. Kemudian ada meningkatkan kualitas akhlak dan etika ketika bergaul. Karena manusia ini merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, dan agar dalam pergaulannya manusia tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati dengan adanya tata aturan yang harus dipatuhi secara bersama. Orang yang melanggar tata kehidupan sosial maka akan terkucil dari masyarakatnya. Kemudian ada mengatur waktu dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepada waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu. Ditambah kalau kita mengatur waktu dengan baik, kita nggak akan punya waktu untuk melakukan hal tercela. Kira-kira begitu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya berikan kepada Pak Ustadz.